Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita harus bersyukur ya kepada Allah dengan nikmat yang diberikannya kepada kita. Dan tidak lupa pula kita harus bersolawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bapak Yudi Ahmad Fauzi, biasa disebut Pak Yudi, apapun itulah panggilannya yang penting itu baik. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Bapak berkesempatan di rangkaian acara MPLS. Apa itu MPLS? Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nah teman-teman semua, di rangkaian acara MPLS ini Bapak berkesempatan untuk menyampaikan satu materi tentang akhlak. Apa sih itu akhlak? Kalau dalam bahasa Indonesia sih tidak berbeda jauh dengan budi pekerti. Makanya dalam setiap pembelajaran waktu kita TK, SD ada namanya budi. Sebenarnya ada rangkaiannya. Begitupun akhlak. Apa sih? Yuk kita telisik lebih dalam tentang akhlak. Ngomong-ngomong soal akhlak, kita selalu dengar ada yang namanya akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, kita telisik lebih dalam nih. Akhlak baik itu apa sih? Nih, kita lihat. Di sini Bapak tampilkan. Akhlak yang baik adalah segala tingkah laku, tabiat, watak, dan perangai yang sifatnya benar dalam bentuk amanah, sabar, pemaaf, pemurah, rendah hati, dan segala sifat-sifat yang baik. Itu akhlak yang baik. Kalau akhlak yang buruk seperti apa? Akhlak buruk adalah semua tingkah laku, baik itu tabiat, watak, perangai sombong, dendam, dengki, khianat, dan seluruh sifat-sifat yang bentuknya buruk. Nah, terus pembagian akhlak di mana nih? Bagaimana cara kita berbudi pekerti? Di sini kita jawab. Yuk, tetap stay tune dan perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Soal pembagian akhlak, sebenarnya si akhlak nggak perlu dibagi-bagi, tapi kita harus mengenal lebih dekat apa itu akhlak. Karena akhlak menjadi cerminan diri kita. Ingat dalam satu peribahasa Arab, laisa jamalu bi athwa bintu zayyinuna, inna jamalu jamalul ilmi wal adabi. Seseorang itu dipandang cantik, indah, tampan bukan dari apa yang dipakainya. Boleh jam tangan mahal, boleh pakaian bermerek, tapi itu tidak menjadi landasan seseorang dinilai indah. Justru seseorang dipandang indah dan baik itu karena ilmu dan adabnya. Jadi gimana nih? Yang pertama, bagaimana kita akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Maha Pencipta? Adalah tentunya dengan cara ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita antara lain hanya untuk beribadah. Maka akhlak kita kepada Allah, jagalah ibadah yang selalu diperintahkan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya, akhlak terhadap sesama makhluk. Banyak loh makhluk di muka bumi ini, tapi yang paling utama, yang pertama adalah akhlak terhadap diri manusia. Kita bagi kepada dua. Apa itu? Yang paling utama adalah akhlak terhadap diri sendiri. Kenapa terhadap diri sendiri? Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita ada suatu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa bahwa ya Allah, diri kita banyak menzalimi diri kita sendiri dengan lalainya kita beribadah, dengan tidak memenuhinya kewajiban kita baik secara jiwa maupun hati maupun jasad kita. Itu udah zalim loh, tidak boleh. Makanya paling utama akhlak kepada diri kita. Salah satunya mandi itu menjaga diri adalah akhlak untuk diri sendiri. Kemudian akhlak terhadap orang lain. Bagaimana kita bersikap kepada sesama. Itu udah tahu lah. Yang penting tadi bagaimana perilaku baik yang harus kita tampilkan kepada mereka. Kemudian yang kedua ada akhlak terhadap makhluk. Nah, ada akhlak terhadap makhluk ini pembagiannya seperti ini. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu akhlak terhadap makhluk hidup. Mulai dari tumbuhan, hewan-hewan, dan apapun itu. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dalam kajian Islam. Makanya berperilaku baiklah kepada sesama. Ingat,
Kenapa bisa terjadi kerusakan di muka bumi? Karena itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Dalam satu ayat Al-Quran berbunyi, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak tuh kerusakan di muka bumi maupun di lautan. Karena tangan siapa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Makanya tidak akan ada bencana yang terjadi kalau bukan karena perbuatan kita sendiri. Kita baik terhadap alam, alam pun baik terhadap kita. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk mati. Tentu dong. Ya, ada benda-benda mati atau makhluk-makhluk yang sudah mati. Yang paling utama adalah kita punya orang tua, punya leluhur, nenek kakek yang sudah meninggal, selalu doakan mereka. Karena ini adalah amal jariah bagi mereka. Doakan mereka agar selalu diterangi di dalam kubur. Itu. Oh iya, Pak. Jadi akhlak yang paling utama yang harus kita terapkan apa, Pak? Nah, di sini nih ada 4 akhlak yang harus diterapkan di Tunas Unggul ini, khususnya di SMP. Yang paling utama adalah akhlak Rasulullah. Di sini, di slide ini Bapak tampilkan akhlak terhadap makhluk. Yang paling utama adalah akhlak terhadap Rasulullah, karena Rasulullah menjadi contoh uswatun hasanah. Sifat apakah itu? Ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nanti itu akan dijelaskan lagi lebih rinci di MPLS, ya. Dan yang selanjutnya setelah Allah kepada Rasulullah, akhlak yang selanjutnya adalah terhadap orang tua. Karena tanpa orang tua bagaimana kita bisa tumbuh besar? Kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari, bisa berangkat bersekolah. Mungkin sekarang ya walaupun belum bisa sekolah di sekolah, insya Allah, tapi tetap kita berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa di sekolah yang tercinta ini di SMP Tunas Unggul. Yang ketiga, ada akhlak terhadap diri sendiri seperti yang tadi Bapak jelaskan. Yang selanjutnya, akhlak terhadap keluarga. Di rumah, di keluarga kita punya adik, punya kakak, atau ada siapapun di lingkungan rumah, itu kita harus jaga. Tetap termasuk kalian yang diberikan rizki oleh Allah, rizki yang melimpah. Di rumahnya ada pembantu rumah tangga, ada supir. Tetap walaupun mereka yang bekerja kepada orang tua kita, kalau kita mau minta tolong, ucapkan, Mbak, Mas, Pak, boleh minta tolong. Itu akhlak yang paling utama, mencerminkan bahwa kalian adalah orang-orang yang beradab dan berilmu. Kemudian akhlak terhadap tetangga. Kita disayang tetangga karena kita perhatian kepada tetangga, bukan karena selalu memberikan makanan, oleh-oleh, bukan, tapi selalu menyapa yang paling utama kepada tetangga. Kemudian akhlak terhadap masyarakat dan teman sekolah. Kalau masyarakat tadi sesama tetangga, kalau teman sekolah, iya harus dong. Jangan sampai mencari musuh, justru kita harus mencari teman. Selanjutnya, sadar dan memelihara lingkungan hidup, baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir dari rangkaian akhlak yang harus kita tampilkan adalah saling menyayangi sesama makhluk hidup. Itu dia yang Bapak sampaikan tentang akhlak. Sebenarnya ini cuma singkatnya, tapi yang paling utama dari sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, apalagi terutama di rangkaian MPLS ini, supaya kalian lebih mengenal bagaimana norma atau kebiasaan yang terdapat di SMP Tunas Unggul. Karena ada norma dan kebiasaan yang dirangkai dalam sebuah aturan yang dijadikan pedoman di lingkungan SMP Tunas Unggul yang harus kalian ketahui. Nah, terima kasih. Semoga di lain waktu Bapak bisa bertemu kalian lagi. Dan tentunya Bapak doakan kalian dan keluarga sehat selalu dan selalu diberkahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.